Shalom. Seorang dosen saya pernah mengatakan, belajar adalah proses yang dijalani seumur hidup. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang tidak maha tahu. Agar ia tahu, ia harus melewati sebuah proses yang disebut dengan belajar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28, kita menemukan seorang Yahudi yang bernama Apolos. Apa yang menarik dari diri Apolos? Yang pertama, ia adalah seorang yang fasih berbicara. Yang kedua, dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan yang ketiga, ia seorang pengajar dari golongan Yahudi. Artinya, Apolos bukan orang sembarangan. Ia telah menyelesaikan pendidikan formalnya sebagai seorang Yahudi. Dalam masyarakat Yahudi ada 4 tahap pendidikan formal yang dijalani. Yang pertama Mikra, Misnah, Talmud, dan Midras. Jadi, keempat tahap ini pasti sudah diselesaikan oleh Apolos. Karena tidak mungkin ia bisa mengajar. Syarat seorang pengajar yang boleh mengajar di depan umum di tengah kalangan masyarakat Yahudi adalah orang yang sudah menyelesaikan pendidikan ini. Menjadi sesuatu yang menarik dalam cerita Apolos ini. Karena teks di sini mengatakan bahwa Apolos seorang pengajar, ia kembali belajar di bawah bimbingan Priskila dan Aquila. Ia sudah menyelesaikan pendidikan formalnya, tetapi rupanya pendidikan non formal tetap berlanjut. Apa yang membuat Apolos mau belajar kembali? Jawabnya adalah kasihnya akan Kristus yang begitu besar dan kerinduannya untuk berguna menjadi berkat bagi sesama. Jadi inilah yang membuat ia dengan kerendahan hati mau tetap belajar dan diajar. Pada masa sekarang ini ada banyak orang pintar. Hanya saja sangat disayangkan sekali. Kepintaran yang mereka miliki tidak dipergunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi malah sebaliknya, kepintaran dipakai untuk mengelabui, membodohi, untuk menipu orang lain, untuk kesombongan diri sendiri, bahkan kepentingan-kepentingan lain yang kadangkala bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang pintar, tapi kepintaran dipakai untuk melakukan tindak kejahatan. Melalui cerita Apolos ini, ada keteladanan yang kita dapatkan, ada pembelajaran yang boleh kita ambil, yakni Allah memakai orang-orang pintar. Orang-orang pintar yang hidup takut akan Tuhan, yang memiliki kerendahan hati, keberanian untuk mau memberitakan kebenaran Tuhan. Sehingga melalui kepintaran yang ada, boleh menyatakan kepada banyak orang, Yesus adalah Tuhan dan Mesias yang dinantikan. Biarlah seperti Apolos. Kiranya Allah memakai kepintaran kecerdasan kita untuk melayani Tuhan dan sesama. Menjadi berguna, menjadi berkat, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.